Jadi cara penataan kelarasnya itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri, nanti pada waktu jangkrik sudah berusia 30 hari siap panen, itu banyak laras yang kempes, malah nanti akan membuat jangkrik banyak yang mati. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya masih membahas tentang peternakan jangkrik. Seperti biasa, untuk kalian semua yang baru bergabung, baru menonton video-video saya ucapkan terima kasih dan saya mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ya, agar kita bisa saling berbagi informasi dan selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing informasi tentang cara penataan media beternak jangkrik. Mungkin teman-teman semua itu kalau beternak jangkrik itu medianya bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan egg tray, ada yang menggunakan daun jati, ada pula yang menggunakan kelaras seperti saya, seperti ini. Ada di layar HP kalian semua ini seperti ini ya. Ini medianya beternak jangkrik di channel saya ini seperti ini. Nah, saya menggunakan media daun pisang kering. Nah, plus minusnya menggunakan media kelaras itu atau daun pisang kering, plus minusnya itu, kalau minusnya, kekurangannya itu kelarasnya gampang kempes. Nah, ini kalau penataannya tidak pas, penataannya tidak bagus, tidak berdiri, tidak ditali, itu pasti akan kempes. Mau ditambahkan kelaras seberapa banyak pun, kalau tidak ditali kelarasnya itu pasti akan kempes. Nah, apa penyebabnya untuk jangkrik kalau kelarasnya itu sudah kempes? Nah, kalau sudah kempes, banyak jangkrik yang tertindih oleh kelaras yang bertumpukan. Jadi tertumpuk, alhasil nanti banyak jangkrik yang tertindih kalau kelarasnya tidak ditali, posisinya pun tidak berdiri. Nah, jadi seperti itu. Lalu kekurangannya ada lagi. Biasanya kalau di kelaras banyak semutnya. Kalau di kelaras itu banyak semutnya. Banyak semutnya, biasanya ada semut, ada kecoa, ada serangga-serangga lainnya lah. Intinya itu akan mempengaruhi pada waktu proses penetasan telur. Kalau untuk mengatasi hama-hama itu, semut dan serangga-serangga lainnya, saya hanya menggunakan racun semut ya. Jadi racun semut itu bisa sekalian. Jadi sekalian membasminya itu bisa semut, bisa serangga, bisa kecoa, dan lain-lain. Nah, apabila kalian semua ingin membeli produk racun semut tersebut, bisa ada di marketplace di mana-mana ada lah, itu pokoknya lah. Itu kalau teman-teman ingin membeli racun itu, saya juga kemarin sudah membuatkan video, silahkan di scroll, nanti ada linknya di deskripsi. Nah, seperti itu. Lalu untuk kekurangan yang berikutnya, kalau kita menggunakan daun pisang kering atau kelaras pada waktu musim hujan, itu susah mendapatkan daun pisang kering kelaras, itu susah. Soalnya sudah terkena air hujan, itu untuk beternak jangkrik, untuk dipakai untuk media beternak itu susah ya. Jadi terlalu basah itu pun tidak bagus, karena harus kering ya kalau untuk media beternak. Nah, lalu kita akan bahas kelebihannya. Kelebihannya kita menggunakan daun pisang kering. Yang pertama, kelebihannya kita lebih menghemat biaya. Kos biaya untuk membeli media itu lebih hemat. Karena kalau menggunakan tray itu per ikatnya di sini harganya kurang lebih 50.000, 45 sampai 50.000 lah. Itu per ikatnya isi 100 kalau nggak salah. Kalau kita menggunakan kelaras itu kita bisa mencarinya itu di sini masih melimpah ruah, karena posisinya saya ini di daerah pedesaan,
untuk stok kelarasnya ini sangat melimpah, jadi di sini tidak bingung ya. Lalu bisa digunakan lagi untuk kelarasnya ini kalau sudah waktunya dipanen, itu bisa dipakai untuk proses packing ya, jadi lebih hemat. Jadi kos biaya yang kita gunakan untuk membeli media itu lebih murah, jadi tidak beli kalau kita menggunakan daun pisang kering. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara penataannya? Ini akan saya review ini. Saya review bagaimana cara penataannya. Cara penataan daun pisang kering atau klaras. Nah, ini akan saya perlihatkan. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk penataan kelarasnya itu kita harus tali ya. Kita harus tali. Nah, ini seperti ini posisinya, bentuknya seperti ini ya untuk talinya. Ditali seperti ini dan usahakan pada waktu proses penaliannya itu posisinya berdiri ya. Jadi batang daun pisang keringnya itu kita tekuk-tekuk, ini tingginya sekitar 40 sentian, ini 40 cm 45 cm lah, kita kira-kira saja. Yang penting itu di dalam box itu tidak terlalu tinggi. Nah, kita posisikan berdiri, kita tali seperti ini. Dan untuk penaliannya itu jangan terlalu kencang teman-teman. Jadi untuk penaliannya itu usahakan masih longgar ya, masih longgar. Nah, ini masih longgar seperti ini, jadi bisa untuk sirkulasi keluar masuknya jangkrik, untuk mengumpat jangkrik untuk bersembunyi itu bisa. Nah, nanti kita langsung tata di sini. Bisa kita langsung masukkan di dalam box. Nah, kita tata seperti ini. Nah, untuk pemberian kelarasnya ini di dalam box itu jangan terlalu padat. Usahakan cara penaliannya jangan terlalu kencang, isinya jangan terlalu banyak. Kira-kira untuk sirkulasi jangkrik keluar masuk itu bisa. Jadi untuk ke bawah ke atas itu masih ada sisa ruangan untuk jangkrik itu bergerak ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu rapat. Nanti kalau terlalu rapat pun akan mengakibatkan jangkrik itu tidak bisa bergerak ya. Jadi pergerakan jangkrik nanti terhambat, itu juga mengakibatkan hasil panennya tidak maksimal. Nah, kalau sudah tertata rapi seperti ini, nah ini kurang lebih seperti ini belum full ya, ini belum full, masih proses penaliannya, nanti kita penuhi boxnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kenapa kita tidak full kan? Karena nanti yang sebelah sini, ini yang sebelah sini, yang di sebelah sini nanti akan diberikan klaras yang masih lambaran. Jadi ini untuk proses penetasan telur nanti. Jadi kalau untuk proses penetasan telur itu tidak full dulu ya teman-teman. Jadi tidak full, jangan difullkan dulu. Usahakan kita sisakan separuh ini untuk ruang nanti untuk penetasan telur. Kalau terlalu banyak media, nanti jangkrik yang baru menetas itu dia proses pertumbuhannya tidak merata karena sulit mendapatkan makanan. Nah, usahakan sisakan ruang di sini untuk proses penetasan. Nah, nanti di sini ditaruh klaras yang masih lembaran nanti untuk penetasan telur, dan di sini nanti akan diberikan pakan yang lebih banyak. Di sini juga tetap diberikan pakan, tapi di sini usahakan lebih banyak karena nanti jangkrik yang baru menetas itu dia yang pertama dia itu tidak banyak aktivitasnya, itu tidak banyak. Jadi pergerakannya masih sedikit, jadi usahakan pemberian furnya itu lebih dibanyakan lagi lalu dihaluskan. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kalau mau menetaskan telur jangkrik, pada waktu proses penetasan telur jangkrik itu kita harus sterilkan dulu boxnya ya. Jangan sampai box baru dipanen itu belum disterilkan dulu, belum dicuci, belum dijemur. Itu nanti akan meninggalkan sisa-sisa
parasit atau sisa hama yang masih ada di box yang lama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau beternak jangkrik itu ya, pada waktu box baru dipakai, itu hasil pertamanya itu rata-rata bagus semua. Rata-rata bagus. Ya tidak semuanya lah, tidak semuanya bagus, tapi rata-rata bagus. Karena apa? Karena boxnya masih bersih, belum ada sisa-sisa hama yang tertinggal dari kotoran jangkrik yang baru dipanen. Nah, kalau saya box baru dipanen itu tidak langsung saya pakai, tidak langsung saya gunakan. Tetapi pada waktu proses pemanenan selesai, kita bersihkan kotorannya, kita semprot pakai disinfektan. Setelah itu kita jemur selama 1 hari penuh. Setelah itu bisa kita gunakan untuk proses penetasan telur kembali. Nah, mungkin sekian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sesama peternak jangkrik. Dan semoga teman-teman semua bisa diberikan kesuksesan dalam berwirausaha peternakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.